Berbicara masalah perusahaan jasa, di mana kita menjual suatu produk, menjual suatu hal yang bisa menambah nilai bagi customer kita, itu tidak hanya kita melihat dari sisi penjualan saja, namun ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan setelah apa yang kita jual kepada customer kita. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara atau kita akan bahas masih dalam akuntansi perhotelan, yaitu service charge itu bukanlah sebuah revenue. Jadi service charge itu merupakan hutang yang harus dibayarkan. Nah, apa itu service charge? Sudah juga kita pernah bahas di pembahasan kita sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama, tentunya di sini saja. Teman-teman, sahabat LWBW Production, dalam kesempatan kali ini pembahasan kita adalah service charge yang terdapat atau yang dikenakan di dunia perhotelan. Ada juga yang namanya tax. Di samping service charge ada juga PB1. Mari kita bahas kembali. Service charge itu adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh tamu atas jasa dari karyawan yang melayani tamu tersebut. Besarnya service charge 10% dari harga, baik itu harga kamar karena kita berbicara hotel, room sales, dan kemudian ada harga di F&B, harga di hotel, di restoran, ya. Service charge bukanlah revenue, meskipun perhitungannya dari revenue yang diperoleh. Service charge ini diperoleh dari 10%-nya penjualan. Ada yang service charge itu karena harga plus, ada juga harga net. Kalau harga plus berarti dari harga yang tertera, harga pokok itu harus ditambahkan dengan 10%. Kalau dia net, berarti net sudah termasuk dalam harga dari kamar atau restorannya. Nah, itu jadi meskipun dari kita memperoleh service charge perhitungannya dari revenue, bukan berarti service charge itu adalah revenue. Nah, kemudian pajak PB1, biaya tambahan yang dikeluarkan tamu untuk membayar pajak hotel dan restoran, PHR atau PB1 yang dipungut oleh hotel kemudian disetorkan ke pemerintah daerah. Jadi PB1 juga bukanlah merupakan revenue hotel, walaupun perhitungannya dari revenue yang diperoleh. Sama halnya dengan service charge, PB1 juga hitungannya tetap dari revenue, dari penjualan.
Sering mungkin teman-teman kalau di dunia perhotelan itu revenue, tax, and service. Jadi revenue-nya akan mencari service charge sebesar 10% dari revenue. Kalau PB1 10%-nya dari revenue ditambahkan dengan service charge. Itu kalau PB1. Setiap penjualan atau revenue yang diperoleh oleh hotel itu ada biaya tambahan yang melekat di dalamnya, yaitu service charge dan PB1. Untuk diingat ya, service charge dibagikan kepada karyawan dan PB1 disetorkan ke pemerintahan daerah. Kalau kita breakdown penjualan tersebut adalah penjualan itu, kalau kita breakdown ada revenue, room revenue dan F&B revenue. Kemudian ada service charge dan tax and service. 3 komponen inilah yang selalu melekat dalam transaksi yang terjadi di hotel. Dari penjualan yang terjadi di hotel, ketiga item ini harus di breakdown. Penjualannya di breakdown seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita jelaskan? Revenue yang pertama, penjualan itu kita breakdown revenue, room revenue, F&B revenue. Itu akan mempengaruhi laporan laba rugi. Revenue ini adalah komponennya masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi dia asli adalah revenue. Kemudian ada service charge. Service charge itu masuk ke dalam laporan neraca. Masuk ke dalam laporan neraca di akunnya hutang service charge. Hutang service charge. Makanya dia bukan revenue, bukan mempengaruhi laba rugi, tetapi masuk ke dalam kelompok neraca, masuk di hutang service charge. Hutang service charge ini akan dibagi kepada karyawan. Itulah kenapa service charge itu dihutang. Jadi masuk ke akun hutang. Dia akan kita bayarkan ke karyawan sebagai servis pelayanan atas tamu. Kemudian PB1 juga masuk ke dalam laporan neraca, masuk juga akun hutang PHR. Karena kenapa masuk hutang? Harus disetorkan ke pemerintah daerah. Itulah kenapa PB1 service charge itu bukanlah revenue. Jadi sekali lagi, mereka komponen ini adalah termasuk dalam hutang. Hutang yang harus dibayarkan ke karyawan itu hutang service charge. Hutang yang harus disetorkan ke pemerintah daerah namanya hutang PHR. Nah, kalau jurnalnya, sebelumnya kita masuk ke dalam jurnal. Ini dimengerti ya teman-teman kita, supaya jangan sampai bahwa service charge itu merupakan revenue. Itu kalau saya melihat dari apa yang masuk ke dalam laporan-laporan ini, dia service charge bukanlah merupakan revenue. Jadi kalau kita jurnal dari apa yang terjadi adalah debitnya adalah cash, bank, atau account receivable. Seperti apa yang sudah kita bahas dari semua penjelasan kita sebelumnya, bahwa seandainya tamu membayar dengan cash, jadi debitnya adalah cash.
Kalau tamu membayar dengan bank transfer, debitnya adalah bank. Account banknya yang akan bertambah. Account bank yang akan bertambah kalau melakukan dengan bank transfer. Begitu pula kalau tamu itu mendapatkan fasilitas kredit, dia akan menjadi debitnya adalah account receivable. Jadi piutang. Jadi tamu berhutang. Nah, kalau hotel piutang, AR itu adalah piutang. Piutang dari tamu tersebut akan menambah aging, jadi dia masuk ke dalam komponen neraca. Ini cash, bank, AR itu adalah komponennya adalah neraca. Jadi masuk ke dalam cash, masuk ke dalam account bank, masuk ke dalam agingnya AR, account receivable, piutang. Debitnya ini, kemudian kreditnya apa? Yang pertama adalah revenue, ada room revenue, ada F&B revenue, dan others income, ada others revenue. Ini di kredit adalah merupakan komponennya yang akan mempengaruhi laba rugi. Penjualan inilah, komponen inilah, item inilah yang akan mempengaruhi laba rugi. Kemudian kita yang breakdown tadi, service charge. Service charge merupakan hutang, bukan merupakan revenue. Jadi dia merasuk ke dalam laporan neraca yang ada di sebelah kredit atau yang dikenal FASIPA. Masuk dalam hutang, hutang dagang, hutang jasa. Jadi hutang ini adalah hutang jasa, service charge. Kemudian ada lagi PB1 di kredit. PB1 di kredit itu juga merupakan hutang, bukan revenue, bukan mempengaruhi laba rugi, tetapi hutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jadi perusahaan hotel hanya membantu di dalam melakukan pemungutan terhadap tamu yang ada di hotel kita, yang melakukan transaksi di hotel kita. Itu kita setorkan ke pemerintah daerah. Nah, dari service charge juga akan di breakdown sebagai berikut. Jadi service charge ini juga di dalam perhotelan itu tidak semuanya 100%-nya memang merupakan hutang, tetapi akan dibayarkan ke karyawan. Itu ada yang 95%-nya dibagi, ada yang 92% dibagi. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kalau kita mengumpamakan breakdownnya service charge, 95% akal dikalikan service charge itu dibagi ke karyawan. Ini kebijakan, 100% dari service charge itu 95%-nya akan dibagikan ke karyawan, atau 92%-nya dibagikan ke karyawan. Ini tergantung dari kebijakan hotel masing-masing manajemen. Nah, selanjutnya 3% dari service charge itu akan digunakan untuk loss and breakage. Loss and breakage. Jadi loss and breakage ini akan dipergunakan untuk mengganti barang yang pecah, equipment yang pecah, equipment yang hilang, yang loss ya. Kemudian 2%-nya adalah untuk welfare fund, peningkatan sumber daya manusia, misalnya seperti kursus bahasa Inggris, ataupun hal-hal yang bisa meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan bagaimana karyawan itu, umpamanya juga melakukan kursus-kursus tentang grooming, itu umpamanya. Itu bisa dipergunakan, maka dicadangkan 2%. Atau kalau 92% dibagi service charge-nya, 5%-nya itu untuk loss and breakage. Kalau dipandang di hotel itu dari turnover, jadi dari kejadian loss and breakage yang sudah
terlalu tinggi, maka 5% bisa dipergunakan untuk loss and bracket dan 3%-nya untuk welfare fund. Itu kembali kepada masing-masing dari kebijakan hotel. Service charge ini kalau kita melihat dari jurnalnya, nantinya akan kita bahas setelah ini. Nah, dari breakdown atau atas service charge ini kita dapat membuat jurnalnya. Nah, jurnalnya bagaimana? Tadi dia menjadi hutang service charge. Nah, kalau kita breakdown ke dalam pembagian ini 95%, 3% dan 2%, bagaimana jurnalnya? Apakah service charge itu masih di kredit? Hutang service charge ini masih di kredit? Mari kita lihat pembahasan jurnalnya. Jadi hutang service charge itu akan di debit. Di debit itu kita akan bagi. Jadi 95%-nya yang akan dibagi itu berupa cash atau bank. Apakah dia akan kita menggunakan rekening dari masing-masing karyawan atau dengan uang cash. Nah, itu di kredit. Jadi hutang servis di debit, tadi hutang servisnya kan di kredit. Sekarang kalau kita breakdown dalam pembagiannya, dia otomatis hutang servis ini akan ke debit. Karena hutang servis akan berkurang. Kita akan bagi. Hutang servis charge ini kalau dibagi, cash dari kita memberikan cash kepada karyawan, ya cash di kredit. Kemudian ada loss and bracket. Loss and bracket akan masuk ke dalam posnya. Ini juga masuk di neraca, ya. Termasuk sekarang berubah fungsi. Tadi hutang service charge, sekarang dia akan menjadi hutang loss and bracket. Loss and bracket ini bisa dipergunakan kalau seandainya ada equipment yang hilang ataupun pecah. Dan yang lagi satu adalah hutang welfare fund. Welfare, nah ini bisa dikelola oleh karyawan langsung. Itu jadi jurnalnya seperti itu, atau kita bisa melakukan penjelasan yang lebih detail. Yang pertama, pada saat penjualan diterima, di mana service charge itu ada di kredit, muncul sebagai hutang service charge. Saat penjualan tadi, ya, di jurnal yang tadi, muncullah service charge itu di kredit sebagai hutang service charge. Saat service charge itu dibayarkan atau dibagi ke karyawan, service charge kita jurnal di debit, sehingga service charge menjadi balance. Seperti ini, hutangnya di debit, kemudian cashnya pembagiannya di kredit. Jadi service charge itu akan balance. Demikian juga dengan loss and bracket, muncul sebagai hutang dan akan bertambah setiap bulan di kredit karena hutang bertambah di sebelah kredit. Dan debitnya adalah hutang service charge. Hutang berkurang di sebelah debit, sehingga service charge menjadi balance. Loss and bracket berkurang saat digunakan untuk mengganti barang yang dipecahkan atau hilang. Begitu pula dengan loss and bracket, tadi service charge yang dibagi juga di kredit. Kemudian komponennya yang kedua adalah kalau kita breakdownnya satu persatu, hutang service charge, cash atau bank, ini dari service charge yang dibagi.
Kemudian hutang service charge itu kreditnya adalah loss and breakage. Dan terakhir hutang service charge itu kreditnya adalah welfare fund. Itu di breakdown satu-satu di jurnal satu-satu, ya penjelasannya seperti ini. Karena apa? Service charge itu berkurang, itu akan muncul di sebelah debit. Ini persamaan dasar akuntansi kembali. Apa yang berkurang di sebelah debit adalah hutang. Berkurang di sebelah debit itu adalah hutang. Apa yang bertambah di sebelah kredit yaitu hutang. Loss and breakage ini juga bertambah di sebelah kredit. Setiap bulan akan menjadi penambahan karena itu akibat dari setiap bulan kita melakukan allotment ke loss and breakage. Loss and breakage akan berkurang kalau ada barang yang pecah atau hilang akan diganti. Barang yang pecah, equipment yang hilang, kalau terjadi pembelian itu debitnya adalah loss and breakage dan kreditnya adalah pengeluarannya itu cash ataupun bank, ya, cash ataupun bank. Nah itu karena kas atau bank itu keluar berarti dia di kredit. Itu mudah dipahami ya teman-teman, karena ini sudah 2 kali kita melakukan pembahasan. Nah selanjutnya yang ketiga, begitu pula dengan welfare akan bertambah setiap bulan di sebelah kredit karena merupakan hutang hotel. Menjadi hutang karena hotel akan mengeluarkan dana ini dalam usaha peningkatan sumber daya manusia. Saat digunakan itulah dana welfare akan berkurang di sebelah debit. Bisa dikeluarkan setiap bulan, ini tergantung dari di hotel tersebut ada bipartit atau SP par. Itu dana welfare ini kemudian ditarik oleh pengurus dari bipartit, pengurus dari SP par itu. Pada saat welfare ini ditarik oleh pengurusnya tadi, maka apa yang dikredit tadi, welfare dikredit, akan kita jurnal ke debit. Jadi debit, welfare di debit dengan welfare di kredit yang saat waktu dari service charge itu di breakdown jurnalnya, maka dia akan menjadi 0. Lawannya apa? Lawannya adalah cash. Kalau diambil dalam bentuk cash, kalau bank transfer lawannya adalah bank. Jadi kreditnya bank. Debitnya welfare, kreditnya adalah bank atau cash. Itu. Nah, dari segi penggunaannya nanti yang melaporkan bukan lagi ke hotel, tapi adalah pengurus dari bipartit, pengurus dari SPSI. Itu makanya kenapa jelasnya sekarang service charge itu bukan revenue. Nah inilah kan, kalau kita mengenal breakdownnya seperti ini, bukan revenue. Ada masing-masing yang akan melakukan kalau welfare itu dikeluarkan, ya otomatis yang menggunakan nanti itu yang akan melaporkan itu adalah pengurus dari SP par ataupun bipartit tersebut. Itu menunjukkan bahwa service charge itu bukanlah revenue. Dalam 1 tahun, loss and breakage seandainya ada kelebihan akan dibagi ke karyawan karena merupakan hak karyawan yang disisihkan dari service charge yang dibagi tidak 100%. Pada saat pembagian dari service charge tidak 100% dibagi, tapi disisihkan sebagai loss and breakage. Jadi sisa dari loss and breakage setiap tahun itu akan bisa digunakan atau dibagi kembali kepada karyawan. Nah kembali di sini itu tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Seandainya setiap akhir tahun dibagi, maka loss and breakage setiap tahun akan balance. Jadi sisa dari loss and breakage dari setiap tahunnya itu kalau sudah dibagi berarti dia akan menjadi 0, balance jadinya ya.
Jadi di kreditnya kalau di setiap masih sisa dari hutang loss and break it ini di akhir tahun akan dibagi sehingga dia akan balance, akan nol. Loss and break it itu akan nol. Jelaslah, jadi kembali saya katakan, jelaslah bahwa service charge bukan merupakan revenue, tetapi hak daripada karyawan yang akan dibagi atau yang akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu namanya welfare. Dana welfare biasanya diambil dan dikelola oleh serikat pekerja atau bipartit yang dipertanggungjawabkan oleh pengurusnya kepada karyawan setiap tahun. Kalau loss and break it masih dikelola di hotel karena menyangkut pembelian equipment dari equipment yang berkurang. Tetapi welfare fund itu akan diambil oleh pengurus bipartit atau pengurus dari SPPAR, nanti dipertanggungjawabkan kepada karyawan di setiap tahunnya. Apakah dana ini akan dikeluarkan untuk olahraga atau peningkatan kursus-kursus dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan oleh masing-masing pengurusnya. Nah, itu dari dana welfare, dana dari service charge, itu semua jadi jelas. Saya kira teman-teman sudah akan jelas paham bahwa service charge itu bukanlah revenue, jadi dia tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Dia akan menjadi hutang dan masuk ke dalam neraca. Dari pembahasan kita mengenai service charge sudah jelas bahwa service charge itu bukanlah revenue, sehingga tidak mempengaruhi laba rugi. Service charge itu merupakan hutang yang harus dibayarkan oleh hotel kepada karyawan ataupun akan disisihkan ke dalam loss and break it dan ke dalam welfare fund. Nampak sekarang bahwa service charge itu tidak revenue, bukanlah revenue. Jadi hutang yang harus dibayarkan, hutang yang harus disisakan, hutang yang harus dipergunakan untuk peningkatan dari sumber daya manusia. Nah, itu teman-teman mungkin sangat jelas ya bagi teman-teman sekarang. Jangan lagi berbicara service charge PB1 itu adalah revenue. Revenue ya revenue real dari kita melakukan penjualan. Apakah nanti di harga itu akan muncul plus atau net, itu tergantung dari strategi pemasaran saja. Jadi kembali teman-teman bahwa service charge PB1 bukanlah revenue. Jadi itu adalah hutang yang harus dibayarkan, hutang yang harus disetorkan ke Pemda. Nah, baiklah teman-teman, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini mengenai service charge. Kembali, jangan pernah service charge itu dibilang revenue. Memang service charge diperoleh dari perhitungannya dari revenue. Nah, seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi dengan menuliskan di kolom komentar, kita akan bahas bersama. Seperti tadi teman-teman yang menuliskan kita berdiskusi itu, mungkin saya merasa apa yang saya jelaskan di saat teman-teman melakukan diskusi, menuliskan di kolom komentar, saya akan kembali melakukan pembahasan secara lebih terperinci dengan contoh-contoh yang lebih terperinci. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita bahas. Mohon di like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share ke semua saudara atau teman-teman yang lain. Dan perlu juga diingat ya teman-teman, di sini kami channel ini sudah dilengkapi dengan super tank,
dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman lakukan seandainya mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas. Kita bertemu pada pembahasan berikutnya.